Bab 574, Aku Datang. Tang Ya tidak jauh, dan dia bergegas ketika dia mendengar suaranya. Meskipun dia masih belum menyatu dengan Kaisar Blue Silver, jiwanya telah pulih, dan dia telah pulih kekuatannya sebagai Master Jiwa 8 Cincin saat ini. Tuan-tuan roh jahat telah menyakitinya dengan buruk, tetapi dia berhasil mempertahankan kekuatan dan peningkatannya. Dia telah memulihkan jiwanya, dan kehebatannya meningkat secara linear. Dia sekarang dianggap sebagai salah satu yang lebih kuat dalam Sekte Tang. Huo Yuhao buru-buru berkata, mereka baik-baik saja. Jangan khawatir, kakak senior tertua. Tapi Kekaisaran Dowling dalam kesulitan. Petik 2. Ada banyak orang di sekitar mereka, jadi mereka berempat masuk ke kamar yang sunyi saat Huo Yuhao menceritakan seluruh perjalanan. Ekspresi Bei berubah menjadi hitam ketika dia mendengarkan kata-katanya. Seluruh istana kerajaan diratakan seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa Susanshi memiliki darah kerajaan Kekaisaran Dowling di nadinya, masalah mereka akan jauh lebih besar dari ini, dan Kekaisaran Dowling mungkin akan runtuh dan meledak. Bei menghela nafas dan berkata, situasi benua bukan lagi sesuatu yang bisa kita kontrol. Kami hanya dapat melakukan semua yang kami bisa sekarang, dan berharap yang terbaik. Apakah Anda punya saran, adik junior? Petik 2. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, Akademi memiliki terlalu banyak tanggung jawab karena mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Akademi tidak dapat meninggalkan pertahanan kota Shrek, meskipun mereka sadar bahwa musuh kita tidak akan menyerang. Kekaisaran Dowling dan elit Star Luo Empire juga berada di dalam kota Shrek. Jika ini terus berlanjut, ketika pasukan besar Kekaisaran Sun Moon meluncurkan serangan habis-habisan, kedua negara tidak akan dapat menghentikan Kekaisaran Sun Moon tidak peduli siapa yang mereka pilih untuk ditargetkan. Akademi telah melestarikan elit kedua kekaisaran, tetapi kita tidak bisa membiarkan Kekaisaran Sun Moon untuk menghancurkan Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Bintang Luo begitu saja. Oleh karena itu, prioritas utama kami adalah untuk menarik pasukan Kekaisaran Sun Moon dari kota Shrek. Setidaknya, target mereka akan menjadi jauh lebih jelas setelah mundur. Ketika itu terjadi, kita akan membuatnya lebih mudah. Apakah kita mencoba untuk menahan mereka atau melawan mereka? Paling tidak, kita tidak akan terseret oleh hidung kita. Petik 2. Pasukan Kekaisaran Sun Moon seperti tulang terjebak di tenggorokan kita. Posisi Shrek City telah mengikat kerajaan Star Luo dan Dowling, dan mereka tidak bersenang-senang. Petik 2. Bei berkata, tapi apa yang bisa kita lakukan agar Kekaisaran Sun Moon mundur? Itu hampir mustahil. Mereka lolos dengan menghancurkan istana kerajaan Kekaisaran Dowling kali ini, dan cara itu bahkan bisa ditiru. Petik 2. Aku punya ide, tiba-tiba Huo Yuhao berkata. Tang Wutong heran ketika dia mendengar kata-katanya, belum lagi Bei atau Tang Ya. Kamu punya ide, apa idemu? Bei berkata dengan terkejut. Huo Yuhao mengepalkan tangannya tanpa sadar. Satu-satunya cara untuk berurusan dengan skema terbuka Kekaisaran Sun Moon adalah mengejutkan mereka. Dan saya adalah faktor kejutan. Saya akan beristirahat, kakak tertua, Guru Xiaoya. Petik 2. Huo Yuhao berbalik untuk pergi saat dia menyelesaikan pernyataannya tanpa menjelaskan hal-hal dengan benar. Bei mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengejar Huo Yuhao dan membiarkannya pergi. Tang Wutong buru-buru mengikuti di belakangnya. Tang Ya menyenggol Bei dan bertanya, mengapa kamu tidak bertanya kepadanya apa yang ingin dia lakukan? Bei menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya percaya padanya, jadi saya tidak akan bertanya. Yuhao telah tumbuh lebih dari yang kita miliki selama beberapa tahun terakhir, dan kepribadiannya menjadi semakin stabil dan dewasa. Jika orang lain melewati masalah ini, orang itu mungkin sudah panik sejak lama, dan tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Tapi dia tidak panik. Tidak bisakah kamu melihat? Matanya ditentukan, dan jelas bahwa dia sudah punya rencana selama ini. Karena itu masalahnya, mengapa saya harus bertanya? Yang harus kita lakukan adalah menangani masalah kita sendiri secara memadai. Operasi kami dapat dilanjutkan setelah Kekaisaran Sun Moon mundur. Petik 2. Tang Ya mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kita lakukan beberapa pekerjaan. Huo Yuhao kembali ke kamarnya, dan Tang Wutong mengikutinya ke dalam. Apa solusimu? Bei tidak bertanya, tetapi itu tidak berarti bahwa Tang Wutong tidak akan melakukannya. Dia juga mempercayai Huo Yuhao, tetapi dia jauh lebih khawatir tentang dia pada saat yang sama.
Huo Yuhao tidak memberitahu Bei Bei tentang bagaimana ia mencoba mengundurkan diri di paviliun Dewa Laut sebelum ini. Meskipun dia tidak berhasil, Tang Wutong bisa tahu dari perilakunya apa yang akan dia lakukan. Huo Yuhao menghela napas dalam-dalam, dan dia merenung beberapa saat sebelum menarik Tang Wutong dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Apa, Anda, tetapi apakah mereka akan setuju? Petik 2. Huo Yuhao tersenyum polos dan berkata, saya akan membuat mereka setuju. Rencana ini memiliki lebih dari satu tujuan. Petik 2. Tang Wutong khawatir. Tapi kamu, Huo Yuhao tersenyum. Apakah kamu tidak percaya kekuatanku? Petik 2. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Balas Tang Wutong. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Tidak, rencanaku tidak bisa diselesaikan seperti itu. Selain itu, kita tidak dapat memadukan jiwa bela diri kita karena keterampilan fusi jiwa bela diri mengkonsumsi terlalu banyak energi, dan tidak cocok untuk pertempuran yang berkepanjangan. Jangan khawatir, kamu bisa duduk dan menonton musuhku, dan kamu bisa melihat suamimu membantai semua orang. Petik 2. Aku belum menikah denganmu, bentak Tang Wutong dengan sedih. Ya sayangku, kapan ayah mertua saya kembali? Saya tidak sabar menunggu. Ayo, biarkan aku memberimu ciuman. Lagi pula kulit saya cukup tebal. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Matahari sudah tinggi di langit saat bersinar di atas bumi yang besar. Hari baru telah dimulai, dan batas waktu Kekaisaran Sun Moon untuk Shrek City ada di sini. Namun, anehnya, Kekaisaran Sun Moon tidak melakukan apa-apa sama sekali. Mereka bahkan tidak mendorong ke depan. Mereka hanya tinggal 45 km dari kota Shrek. Jarak ini tidak dianggap dekat, tetapi juga tidak dianggap terlalu jauh. Insinyur jiwa hanya perlu sekitar 15 menit terbang dengan kecepatan penuh sebelum mereka dapat melancarkan serangan terhadap Shrek City. Kota Shrek telah waspada dan waspada selama beberapa hari terakhir. Sekarang waktunya habis, dan tidak ada yang tahu apakah Kekaisaran Sun Moon akan bergerak. Setiap insinyur jiwa di kota dengan gugup bersiap untuk berperang dengan alat jiwa mereka, dan ada beberapa master jiwa yang lebih kuat berpatroli di luar kota. Alat pengintai jiwa kota Shrek lebih rendah daripada Kekaisaran Sun Moon, tetapi kota Shrek memiliki lebih banyak penguasa jiwa daripada mereka. Sederhananya, jika Kekaisaran Sun Moon tidak memiliki front alat jiwa yang tangguh dan alat jiwa terkait, kota Shrek mungkin tidak akan kalah jika mereka bertarung langsung. Suasana antara kedua belah pihak agak tegang, dan pertempuran epik bisa terjadi kapan saja. Semakin tenang Kekaisaran Sun Moon, semakin kuat perasaan tertekan sebelum hujan badai. Tepat pada saat ini, satu orang muncul tanpa suara di benteng kota Shrek. Tidak, dia bukan satu-satunya. Orang lain melangkah keluar setelah orang itu muncul, rambutnya yang panjang, berwarna biru kemerahan menggantung di belakang punggungnya saat dia berdiri di sebelahnya. Huo Yuhao menatap ke kejauhan. Meskipun Kekaisaran Sun Moon berada 45 km jauhnya, cuacanya bagus, dan dia masih bisa secara kasar melihat apa yang terjadi dengan visinya. Tentara besar Kekaisaran Sun Moon masih di sana. Tang Wutong berdiri di sampingnya dengan tenang, dan dia menarik rambutnya yang panjang dari belakang punggungnya dan mulai menyisirnya. Menyisir rambut di benteng kota Shrek bukanlah sesuatu yang dilakukan sembarang orang. Para komandan di atas tembok kota Shrek yang bertanggung jawab untuk berpatroli berdiri di dekatnya ketika mereka memandang diam-diam dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Semua orang tahu seperti apa rupa Huo Yuhao. Sejak hari itu ketika dia dengan berani menantang Dewa Binatang, para penguasa jiwa kota Shrek dan para penguasa jiwa kedua kekaisaran semua bisa mengenalinya. Huo Yuhao memang kalah pada hari itu, tetapi ia berhasil bertahan hidup setelah Dewa Binatang telah menyerangnya dengan kekuatan penuh. Itu membuktikan betapa kuatnya dia. The Beast God, Di Tian adalah individu terkuat di benua itu, lebih kuat daripada Dou Luo tertinggi. Karena itu, Huo Yuhao tidak membuang kata-kata sama sekali saat dia berdiri di atas benteng. Selain itu, kekuatan pertahanan utama yang ada di tembok kota adalah Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat, dan Huo Yuhao adalah komandan mereka. Dia hanya berdiri diam dan terus menonton. Tang Wutong selesai menata rambutnya saat kepangan jatuh ke pinggulnya, dan meluas ke atas kepalanya. Rambutnya diikat menjadi kepang kalajengking. Kamu masih harus tetap di sini, Huo Yuhao melirik kekasihnya dengan putus asa. Tang Wutong menggelengkan kepalanya. Aku tidak harus berpartisipasi, tetapi aku harus berada di sampingmu.
Huo Yuhao membelai kepalanya saat dia datang ke sebelah pipinya dan menciumnya dengan lembut. Baumu harum. Tang Wutong merasa malu. Semua orang melihat. Biarkan mereka melihat, aku mencium istriku. Ayo pergi, kita tidak punya banyak waktu. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong saat dia berbicara, dan mereka melonjak ke langit ketika semua orang memandang. Tidak ada yang melihat mereka menggunakan alat jiwa tipe terbang ketika mereka terbang menuju Sun Moon Empire begitu saja. Mereka sudah terbang. Pasukan pertahanan kota Shrek memandang dengan mata melebar dan rahang kendur. Apa yang terjadi? Mereka terbang begitu saja. Mengapa mereka terbang menuju Kekaisaran Sun Moon? Apa yang mereka coba lakukan? Cepat, laporkan ke Akademi. Beritahu mereka bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong telah pergi ke perkemahan Kekaisaran Sun Moon. Mereka memikirkan permintaan Kekaisaran Sun Moon agar kota Shrek menyerahkan Huo Yuhao, dan Jenderal Militer Pertahanan Kota mulai berkeringat. Siapa yang tahu apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menyerahkan diri? Cahaya redup berkedip ketika sejumput cahaya sedingin es melintas di wajah Huo Yuhao. Dia terbang di udara ketika kekuatan spiritualnya melonjak seperti gelombang pasang. Namun, kekuatan spiritualnya naik ke langit alih-alih menuju kemah Kekaisaran Sun Moon. Deteksi spiritual yang mengerikan dari Huo Yuhao meliputi area yang luas ketika alat jiwa pengintai udara muncul satu demi satu dalam inderanya. Akademi Shrek memiliki banyak individu yang kuat, dan itulah alasan mengapa Kekaisaran Sun Moon tidak berani membiarkan alat pengintai jiwa mereka terbang terlalu dekat dengan kota Shrek untuk menghindari kerugian. Tapi alat-alat jiwa pengintai antena ini tidak memiliki tempat bersembunyi di depan kekuatan spiritual Huo Yuhao yang tangguh. Tapi mereka sudah menemukan kehadirannya pada saat ini, dan mereka segera mundur menuju kemah Kekaisaran Sun Moon seperti gelombang. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak menyembunyikan diri. Huo Yuhao memiliki reputasi luar biasa di Kekaisaran Sun Moon. Selain kehebatannya, Huo Yuhao telah menghancurkan sejumlah besar alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Sun Moon. Oleh karena itu, begitu para insinyur jiwa yang mengendalikan alat-alat jiwa pengawasan udara menemukannya dan segera melaporkan kepada atasan mereka, mereka buru-buru menarik alat-alat jiwa pengawasan mereka. Huo Yuhao menarik kesadarannya di saat berikutnya. Dia menginginkan hasil ini. Kekaisaran Sun Moon telah memberi mereka tekanan selama ini, tapi kali ini, giliran dia untuk memberi mereka beberapa tekanan. Ini adalah satu-satunya cara rencananya dapat dilanjutkan. Mereka dengan cepat menempuh jarak yang tersisa ke Kam, dan tidak butuh waktu lama sebelum kemah Kekaisaran Sun Moon muncul dengan jelas dalam visi Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao sedikit menyipit, ekspresinya sedingin dan khusyuk seperti biasa. Huo Yuhao setenang mungkin dalam keadaan seperti itu. Gelombang energi padat muncul dari Kekaisaran Matahari Bulan. Huo Yuhao dan Tang Wutong jelas dapat merasakan energi terkonsentrasi dari tanah meskipun mereka berada di langit, ketika bagian depan alat jiwa mulai beroperasi satu demi satu saat mereka mengunci Huo Yuhao dan Tang Wutong. Seseorang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap front alat jiwa ini, tidak peduli seberapa tangguh orang itu. Kekaisaran Matahari Bulan telah membuktikan fakta itu dengan Dewa Binatang. Meskipun Dewa Binatang juga telah menghancurkan depan alat jiwa, Kekaisaran Bulan Matahari telah berhasil memaksanya pergi ke titik di mana Tuan Roh Jahat mengambil kesempatan itu untuk menyakitinya. Huo Yuhao kuat, tapi dia hanya satu orang. Namun, para insinyur jiwa yang mengunci Huo Yuhao tidak memiliki pemikiran itu untuk waktu yang lama sebelum sesuatu terjadi. Huo Yuhao menghilang. Huo Yuhao dan Tang Wutong menghilang pada saat yang hampir bersamaan di udara. Mereka tidak meninggalkan jejak sama sekali, jadi semua ombak yang mengunci mereka segera menjadi tidak berguna. Huo Yuhao cukup kuat untuk menyembunyikan dirinya bahkan sebelum ia menjadi Douluo berjudul, belum lagi sekarang. Mengibaskan alat-alat jiwa pengintai itu terlalu mudah. Perbedaan antara Huo Yuhao dan Ditian adalah bahwa Ditian dapat memanipulasi kekuatan spasial, tetapi Huo Yuhao mengandalkan kekuatan jiwanya untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam lingkungannya. Selain itu, Huo Yuhao bisa meniru gelombang energi apapun dengan indera spiritualnya yang tangguh. Bahkan beberapa ultimate Douluo mungkin tidak akan sepenuhnya yakin menemukan dia dalam keadaan seperti itu, apalagi alat pengintai jiwa ini. Setidaknya, alat jiwa ini tidak bisa melakukan itu dengan standar teknologi mereka saat ini. Huo Yuhao dan Tang Wutong lenyap, tetapi kemah Kekaisaran Sun Moon tidak mengendur karena itu. Insinyur jiwa sangat jelas, terlepas dari kelas apa mereka,
tentang apa yang akan terjadi pada mereka jika seorang Douluo Transcendent berhasil menyusup ke depan alat jiwa mereka, atau jika seseorang mendekati mereka. Bentrokan Huo Yuhao dengan Ditian memberi mereka kesan dan pelajaran yang mendalam. Masih ada jejak fusi yang menakutkan dari kegelapan dan es di tanah, dan jejak itu bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Desahan bisa terdengar dari langit sebelum suara Huo Yuhao melaju jauh ke kejauhan. Bukankah kalian ingin Shrek City menyerahkanku? Saya di sini sekarang. Siapa yang datang untuk menerima saya? Petik 2, bab 575, aku datang. Suara Huo Yuhao sangat polos dan monoton, tetapi ia bergerak jauh ke kejauhan saat menutupi seluruh perkemahan Sun Moon Empire. Namun, tidak ada alat pengintai jiwa tunggal yang bisa mendeteksi lokasi yang tepat, dan suasana tegang menjadi lebih intens. Juzi secara alami bisa mendengar suaranya dari tenda komandannya. Selain itu, beberapa utusan sudah melaporkan apa yang terjadi di luar padanya. Juzi masih merasa sedikit melankolis. Alasan untuk itu adalah bahwa dia baru saja menerima berita tentang Komandan Legiun Insinyur Affiliate Tyrant Soul, Xia Xuanchen, melalui alat jiwa transmisi mereka. Affiliate Tyrant dan Imperial Dragon Legions telah berhasil dalam serangan mereka terhadap Lingdou City, dan mereka telah berhasil menghancurkan istana kerajaan Dowling City. Tetapi ketika mereka bersiap untuk mundur, banyak tuan roh jahat muncul untuk menyergap mereka, yang mengakibatkan dua legiun mengalami kerugian besar. Bahkan Komandan Imperial Dragon Legion, Su Tianyuan, telah binasa. Reaksi pertama Juzi adalah membatasi berita ini ketika dia menerimanya. Setidaknya, dia harus melakukannya sebelum Xia Xuanchen dan yang lainnya kembali. Master jiwa jahat menyergap dua legiun insinyur jiwa peringkat binatang adalah berita besar, dan dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini bahkan dengan reputasinya sebagai War God Empress. Apa yang diwakili legiun insinyur jiwa peringkat binatang? Mereka mewakili militer, belum lagi legiun kekaisaran naga terlibat. Imperial Dragon Legion mewakili keluarga kerajaan. Su Tianran sendiri harus menangani masalah ini dengan hati-hati bahkan jika dia ada di sini sendiri. Karena masalah ini melibatkan militer dan keluarga kerajaan, apalagi Juzi. Dan roh jahat menguasai. Mereka mewakili Gereja Roh Kudus, yang memiliki dua Douluo utama. Selanjutnya, pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus, Zhongli Wu, adalah pengawas pasukan mereka sekarang. Juzi tidak mengerti mengapa Gereja Roh Kudus tiba-tiba menyergap dua legiun insinyur jiwa peringkat binatang, tapi dia percaya Xia Xuanchen. Dari sudut pandangnya, Xia Xuanchen adalah yang terlemah di antara 4 komandan legiun insinyur jiwa peringkat binatang. Namun, dia memiliki pikiran paling jernih, dan itulah alasan mengapa dia memberinya tanggung jawab yang berat. Xia Xuanchen telah menganalisis tujuan Gereja Roh Kudus secara rinci dalam transmisinya. Gereja Roh Kudus memusuhi militer, dan mereka mengejar kekuatan legiun insinyur jiwa. Pada saat yang sama, mereka pergi setelah Komandan Legiun Insinyur Kekaisaran Naga, Su Tianyuan. Alat jiwa berjenis penyimpanan yang membawa Su Tianyuan di tubuhnya telah menghilang selama serangan itu, dan kemungkinan ada beberapa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 di alat jiwa penyimpanan itu. Mereka tidak tahu ada berapa tepatnya. Apakah itu alasan yang cukup? Alasan itu tidak cukup untuk orang normal. Menyerang dua legiun peringkat binatang adalah berita besar, toh. Tetapi bagi Gereja Roh Kudus, yang selalu egois, dan yang hanya memedulikan diri mereka sendiri sampai pada titik di mana mereka tidak peduli dengan kehidupan yang tidak bersalah, alasan ini tidak mungkin lebih normal. Juzi sangat jelas apa yang digunakan oleh pemimpin sejati Gereja Roh Kudus, Yesis Hui, untuk mendakwa dewa kematiannya. Belum lama ini, Gereja Roh Kudus telah menggunakan beberapa puluh ribu roh dari para prajurit yang telah binasa untuk menyerang Dewa Bis. Selanjutnya, Zhongli Wu secara pribadi memimpin tim untuk mengejar dan membunuh Ditian. Zhongli Wu dan yang lainnya telah kembali. Ada lebih dari 10 tuan jiwa jahat ketika mereka pergi, tetapi sepertiga dari mereka telah menghilang ketika mereka kembali. Ekspresi Zhongli Wu tegas dan serius, dan terbukti bahwa rencana mereka tidak berhasil. The Beast God tidak mudah dibunuh, dan hasil ini juga menguntungkan Juzi. Inilah yang dia harapkan untuk dilihat. Namun, ada keributan di dalam pasukan ketika Zhongli Wu dan yang lainnya menggunakan jiwa prajurit yang mati untuk tujuan itu. Individu kuat Gereja Roh Kudus berhasil lolos, tetapi Juzi harus mengambil banyak tekanan. Ada alasan untuk kemarahan tentara. Tentara mengorbankan hidup mereka untuk negara, dan mereka sudah menjadi pahlawan,
tetapi jiwa mereka setelah kematian mereka akhirnya digunakan oleh Tuan Jiwa Jahat Gereja Roh Kudus. Mereka bahkan diubah menjadi roh pembalasan, dan itu adalah fakta bahwa tentara tidak bisa mentolerir sama sekali. Konflik antara Gereja Roh Kudus dan militer terus membangun. Dalam keadaan seperti itu, tidak sulit untuk membayangkan bahwa berita yang dibawa Xia Xuanchen tidak hanya akan menyalakan sekering. Berita itu akan menyebabkan konflik kekerasan antara tentara dan Gereja Roh Kudus. Zhu Zi tidak begitu takut dengan Gereja Roh Kudus. Militer memiliki banyak individu yang tangguh, dan ada cukup banyak insinyur jiwa kelas 9. Tentara bahkan memiliki beberapa legiun insinyur jiwa peringkat binatang yang mendukung mereka. Tapi bagaimana dengan Radiant City? Ada 2 tuan jiwa jahat di sana, dan salah satunya adalah Dewa Kematian Douluo, Yesis Hui. Yayasan Gereja Roh Kudus juga di Radiant City. Jika sesuatu terjadi di sini, Gereja Roh Kudus akan bergerak di ibu kota mereka. Dia tidak peduli tentang kehidupan Su Tianran, tetapi dia peduli tentang kehidupan putranya. Selanjutnya, Kekaisaran Sun Mun berada dalam posisi yang sangat baik. Dia tidak bisa membiarkannya berantakan. Zhu Zi bahkan lebih berkonflik dalam keadaan seperti itu, dan dia merasa sulit untuk membuat keputusan terlepas dari kecerdasan dan kalibernya. Dia hanya bisa sementara waktu menekan kemarahan tentara. Paling tidak, dia tidak bisa membiarkan konflik terjadi antara tentara dan Gereja Roh Kudus sebelum persiapannya selesai. Itu tidak menguntungkan baginya. Selanjutnya, Zhu Zi merasa sedikit aneh. Siapa yang dikerahkan Gereja Roh Kudus untuk menyergap 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang? Zhu Zi memiliki perkiraan kasar tentang penguasa jiwa Gereja Roh Kudus. Kekaisaran Sun Mun juga telah menyelidiki masalah itu sebelumnya. Zhu Zi sangat menyadari kemampuan legiun 2 insinyur jiwa itu. Bahkan jika mereka lebih santai setelah serangan sukses mereka di Dowling City, siapapun yang ingin menyergap mereka harus sangat kuat. Makhluk mati, banyak makhluk mayat hidup, itu terdengar seperti metode Gereja Roh Kudus. Tapi ada beberapa keraguan dalam laporan Xia Xuanchen yang menarik perhatiannya. Musuh-musuh mereka bisa menyembunyikan diri. Fakta itu saja membuat hati Zhu Zi berdetak kencang. Ada tuan jiwa yang tahu bagaimana menyembunyikan diri, dan ada juga tuan jiwa jahat yang bisa melakukan hal yang sama. Tapi dia tahu hanya 1 orang yang mahir menyembunyikan dirinya dan bertarung sendirian. Selanjutnya, Xia Xuanchen juga mengatakan kepadanya bahwa ada seseorang yang memiliki kemampuan es dan salju yang luar biasa di antara para penguasa jiwa jahat yang telah menyerang mereka. Para penguasa jiwa jahat telah mengandalkan semacam kemampuan es dan salju tipe domain untuk menciptakan perangkap kematian dan mengepung mereka. Es dan salju. Kemampuan siluman. Zhu Zi tidak akan fit dikenal sebagai perang Olo Empress jika dia masih tidak menduga dia ketika 2 kemampuan ini ada pada waktu yang sama. Zhu Zi hanya bisa memaksakan tawa ketika dia memikirkan orang itu. Zhu Zi akhirnya merasakan obatnya sendiri, dan betapa canggung situasinya. Dia tahu apa yang lawannya lakukan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Dia bahkan tidak bisa mengekspos identitas lawannya. Benarkan? Dia yakin bahwa Huo Yuhao kemungkinan adalah pelaku yang telah menyergap 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang, dan anggota Tang Sekte lainnya mungkin telah membantunya juga. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan itu. Kenapa dia tidak bisa? Karena dia juga ingin berurusan dengan Gereja Roh Kudus. Huo Yuhao telah menghancurkan 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang Sun Mun Empire dan menjebak Gereja Roh Kudus. Dalam beberapa hal, dia membantunya. Tapi waktunya tidak tepat. Kan. Selanjutnya, Huo Yuhao juga membunuh Su Tianyuan. Su Tianyuan adalah seorang pangeran yang memegang otoritas tertinggi. Kematiannya berarti kekuatan dan otoritas keluarga kerajaan akan dirombak sekali lagi, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Su Tianyuan. Tindakan Huo Yuhao mengacaukan segalanya, tapi dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Dia akan menyia-nyiakan usahanya di masa lalu jika dia melakukan itu. Jika tentara dan hubungan Gereja Roh Kudus dijembatani, dan jika tentara dan Gereja Roh Kudus ingin menyerang kota Shrek, maka itu akan lebih buruk baginya. Zhu Zi telah menggunakan tanggung jawab Akademi Shrek untuk membela diri berkali-kali, sementara Huo Yuhao adalah orang yang menggunakannya pada saat ini. Zhu Zi harus mengakui bahwa dia seharusnya tidak memberitahu Huo Yuhao saat itu bahwa dia menargetkan Kekaisaran Dowling, karena orang itu terlalu pintar. Tapi Zhu Zi tidak merasa kehilangan. Istana kerajaan Dowling City dibinasakan,
dan bahkan jika kedua legiun insinyur peringkat binatang pada akhirnya dibantai, dia masih akan menjadi pemenang utama. Kenyataan membuktikan bahwa Huo Yuhao dan yang lainnya sudah terlambat. Situasinya sangat berantakan, dan itu memaksa Zhu Zi untuk membagi pikirannya untuk menghadapi segala macam masalah. Dia masih sangat sibuk dengan pekerjaan ketika dia mendengar suara Huo Yuhao dari luar. Reaksi pertama Zhu Zi ketika dia mendengar suara Huo Yuhao adalah, jadi orang yang menyergap kedua pasukan itu bukan dia. Iya, jika dia yang melakukannya, mengapa dia kembali begitu cepat? Dan apa yang dia coba lakukan? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku ingin menangkapnya? Atau dia mencoba menggunakan hubungan kita untuk membuatku bingung? Tidak, bukan itu yang dia lakukan. Zhu Zi sedikit terkejut, dan pikirannya terasa sedikit kosong. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao sendiri, dia harus memberi Zhu Zi kejutan untuk berurusan dengannya. Dia telah berhasil untuk saat ini. Laporan Xia Xuanchen berarti bahwa tentara yang tersisa dari 2 legiun hanya akan kembali ke tentara di malam hari. Itu karena mereka harus menutupi banyak masalah, dan alasan lain adalah mereka menjadi sangat tegang dan khawatir setelah Huo Yuhao menyerang mereka terus-menerus. Mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Selain itu, eksploitasi mereka sebelumnya membuat mereka sangat lelah. Mereka sudah mencoba yang terbaik untuk mencapai kemah mereka pada malam hari. Oleh karena itu, Zhu Zi segera menyadari setelah kekosongan sesaatnya bahwa Huo Yuhao mungkin masih menggunakannya. Orang pintar yang ingin mengalahkan orang lain harus berpikir lebih cermat. Jika Huo Yuhao secara tepat menghitung waktu yang dibutuhkan kedua legiun ini untuk kembali, apa yang dia lakukan, tepatnya lewati pesanan saya. Fire Phoenix Soul Engineer Legion akan dimobilisasi, dan mereka akan menemaniku untuk melihat apa yang dilakukan orang itu. Semua front alat jiwa, siapkan pertahanan terkait tetapi tahan api. Beritahu semua insinyur jiwa kelas 8 ke atas untuk berkumpul di langit dan bersiap untuk pertempuran. Petik 2. Zhu Zi memberi serangkaian perintah sebelum dia keluar dari tendanya. Zhu Zi sama sekali tidak peduli tentang keselamatannya sendiri, tetapi Huo Yuhao adalah orang yang memprovokasi dia. Dia tidak percaya bahwa dia bisa mengambil nyawanya tidak peduli bagaimana mereka bertarung satu sama lain. Kalau tidak, dia tidak akan kembali hidup-hidup dari demi-plan mistis itu. Cahaya redup berkedip di udara, dan setiap insinyur jiwa dari Kekaisaran Sun Moon menarik wajah panjang. Mereka tidak bisa mengunci musuh mereka. Apa yang terjadi ini berarti bahwa orang ini dapat memasuki kemah mereka kapan saja dia mau. Keselamatan dulu, Komandan. Kami tidak tahu di mana orang itu berada. Zhu Zi baru saja keluar dari tendanya ketika beberapa insinyur jiwa kelas 9 mengelilinginya. Selain itu, mereka merilis penghalang pertahanan terkait dan mengandungnya di dalamnya. Zhu Zi tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, dia tidak berani menjelajah terlalu dalam ke kamp kami. Dia tidak akan bisa melarikan diri jika dia masuk. Ayo pergi dan lihat apa yang dia lakukan. Petik 2. Kata-kata ini hanya ditujukan untuk orang-orang di sekitarnya. Zhu Zi sangat jelas tentang seberapa kuat kemampuan bertahan hidup Huo Yuhao setelah mencari tahu tentang perilakunya. Komandan, Fire Phoenix Legion telah dikumpulkan. Zhu Zi mengangguk. Fire Phoenix Legion akan mengikutiku ke udara. Aktifkan penghalang pertahanan terkait Legion. Petik 2. Huo Yuhao dan Tang Wutong masih di langit, tetapi mereka disembunyikan dengan imitasi, dan tidak ada yang bisa melihat di mana mereka berada. Cahaya terus berkedip ketika satu bola cahaya bersinar di langit. Sebuah bola merah menyala perlahan-lahan naik dari perkemahan Kekaisaran Sun Moon di saat berikutnya. Bola itu tembus cahaya, dan apa yang terjadi di dalamnya bisa diamati dengan samar. Insinyur jiwa Fire Phoenix Legion semuanya mengenakan alat jiwa merah menyala, dan peralatan mereka sangat mencolok. Status Fire Phoenix Legion di antara 4 legiun insinyur jiwa bis peringkat awalnya hanya kedua setelah Imperial Dragon Legion. Sejak Zhu Zi mengambil alih dan setelah dia menerima dukungan keras Su Tianran, bersama dengan reputasinya yang meningkat sebagai War God Empress, status Fire Phoenix Legion semakin meningkat sebanding dengan status Imperial Dragon Legion. Sinar cahaya menyala satu demi satu di langit. Udara jelas memutar dan memutarbalikkan sedikit karena penghalang pertahanan terkait Fire Phoenix Legion. Ini adalah fenomena karena suhu tinggi, karena alat jiwa Fire Phoenix Legion terutama adalah senjata tipe api. Zhu Zi melayang-layang di dalam bola. Dia mengenakan alat jiwa berbentuk manusia yang luar biasa yang berwarna merah keemasan yang melindungi tubuhnya dengan sempurna.
Cahaya yang cemerlang dan mengalir-mengalir di sekitar alat jiwa berbentuk manusia ini, dan alat jiwa ini berbeda dari alat jiwa berbentuk manusia Kekaisaran Sun Moon lainnya yang telah dilihat Huo Yuhao. Meskipun dia hanya mengamati dari jauh, Huo Yuhao samar-samar bisa merasakan bahwa kemampuan alat jiwa berbentuk manusia ini sebanding dengan armor God War-nya. Set ini mungkin bahkan lebih unggul dalam beberapa hal. Misalnya, Zhu Zi bisa menggunakan alat jiwa berbentuk manusia ini yang sangat mencolok di puncak alat jiwa kelas 9 bahkan dengan peringkat kultivasinya. Ini berarti bahwa alat jiwanya yang berbentuk manusia dapat mengurangi permintaannya untuk menggunakannya. Tentu saja, itu juga tergantung pada siapa yang memakai alat jiwa berbentuk manusia ini. Zhu Zi mengenakan alat jiwa berbentuk manusia ini lebih untuk perlindungan pribadinya daripada apapun. Huo Yuhao muncul kembali di udara dengan ekspresi serius di wajahnya. Banyak alat jiwa di bawahnya terkunci padanya sekali lagi saat dia mengungkapkan dirinya. Namun, insinyur jiwa yang bertanggung jawab untuk mengunci posisinya dengan cepat menyadari keheranan mereka bahwa mereka tampaknya mengunci ketiadaan. Mereka tidak bisa mendeteksi keberadaan yang hidup sama sekali. Huo Yuhao sekarang seorang veteran, jadi dia tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Apa yang dia lakukan sebenarnya sangat sederhana, dia menggunakan spiritual interference domain dan membuat hologram 100 meter darinya. Insinyur jiwa dapat mengunci itu sebanyak yang mereka inginkan, tetapi mereka masih tidak akan menemukan lokasi tepatnya. Selanjutnya, deteksi spiritual Huo Yuhao mencakup seluruh tempat. Selama itu tidak menyentuh penghalang spiritual, alat jiwa apapun yang akan menembak akan muncul dalam jangkauan deteksi, maka dia tidak akan memiliki masalah menghindari serangan. Kau permaisuri Dewa Perang Kekaisaran Sun Moon. Suara sedingin es Huo Yuhao menjelajah ke kejauhan. Namun, nadanya tampak sedikit berubah ketika dia mengucapkan beberapa suku kata terakhir. Tidak mungkin nadanya tidak bisa berubah. Ada tangan kecil mencubit pinggangnya dan memutar-mutar dagingnya 180 derajat. Terus berpura-pura, Tang Wutong berpikir sendiri dengan marah. Zhu Zi menatap Huo Yuhao dengan dingin ketika dia merendahkan suaranya dan menjawab, "Ya, saya Ratu Sun Moon Empire. Saya juga komandan pasukan ini. Saya tidak berharap Anda menunjukkan diri Anda. Karena Anda di sini, maka jangan menolak penangkapan. Sepertinya Shrek City tidak bisa melindungimu." Petik 2. Mata mereka berdua sangat dingin. Mereka begitu berjauhan, dan ada juga pelindung di sekelilingnya, sehingga mereka tidak bisa melihat mata satu sama lain dengan jelas. Tetapi sensasi aneh muncul di hati mereka pada saat ini. Ini bukan pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain di medan perang. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka berhadapan satu sama lain dengan identitas awal sebagai orang lain memandang, dan sebagai musuh. Zhu Zi tidak ceroboh karena Huo Yuhao adalah lawannya. Sebaliknya, dia merasa jauh lebih waspada dan waspada karena Huo Yuhao adalah orang yang melayang di langit di seberangnya. Tidak masalah bahwa dia telah menang selama beberapa pertemuan mereka sebelumnya. Dia sangat jelas dengan pemahamannya tentang Huo Yuhao tentang betapa menakutkannya lawannya jika dia mengeluarkan potensinya. Realitas juga membuktikan fakta ini, karena kerusakan yang Huo Yuhao miliki sendiri terhadap Kekaisaran Bulan Matahari menyaingi seluruh Kekaisaran Jiwa Surgawi. Berapa banyak alat pengintai jiwa yang dia hancurkan, belum lagi para insinyur jiwa, bagian-bagian alat jiwa, dan yang lainnya. Zhu Zi menatap Huo Yuhao di kejauhan, dan dia sudah sangat yakin bahwa Huo Yuhao adalah pelaku yang telah menyerang 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang. Itu pasti dia, Huo Yuhao berkata dengan jelas, "Saya bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Anda sudah meminta saya, jadi saya di sini. Saya sudah melepaskan diri dari kota Shrek pada saat yang sama. Saat ini, saya hanya mewakili diri saya sendiri. Tangkap aku jika kau bisa. Siapapun yang tidak yakin bisa datang menjemputku." Petik 2. Zhu Zi mendengus dingin dan balas, "Kamu tampak sangat percaya diri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan 100.000 pasukan saya sendirian? Anda hanya memiliki 2 pilihan, tunduk kepada kami atau mati." Petik 2. Huo Yuhao tertawa, "Kamu ingin aku tunduk? Bermimpilah. Siapakah kamu yang meminta saya untuk menyerah? Karena alat jiwa yang Anda miliki di bawah Anda. Jika Anda mengerti saya, maka Anda harus tahu bahwa alat-alat jiwa itu tidak berguna bagi saya. Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa saya akan menjadi wabah bagi pasukan Anda mulai hari ini dan seterusnya.
Saya akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Mungkin membunuhmu tidak akan mudah, tapi aku yakin akan membunuh bawahanmu. Rintangan pertahanan tertaut Anda tidak dapat diaktifkan terus-menerus, dan mereka tidak dapat menutupi seluruh pasukan Anda, bukan? Petik 2. Suara Huo Yuhao diproyeksikan ke kejauhan dengan kekuatan spiritualnya, dan setiap ekspresi Jenderal Kekaisaran Sun Mun berubah drastis ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Mereka semua telah melihat kehebatan Huo Yuhao sebelumnya. Meskipun mereka tidak tahu berapa tepatnya dia berada di peringkat berapa, dia bisa menerima serangan dari Beast God dan bertahan hidup. Dia harus menjadi Douluo berjudul, paling tidak. Normal titlet Douluo bukan masalah besar, karena mereka tidak bisa bersembunyi dari berbagai alat jiwa pengawasan Sun Moon Empire. Mereka akan hancur berkeping-keping sebelum mereka bisa mendekati tentara kekaisaran. Tetapi orang ini berbeda. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia melakukan apa yang dia lakukan, mereka tahu itu bisa menggunakan kemampuannya untuk bersembunyi dari semua alat jiwa pengawasan mereka. Jika seseorang yang tangguh seperti dia bertekad untuk membantai dan membunuh semua orang tanpa peduli identitasnya, dan tidak dapat dideteksi, maka semua orang akan berada dalam bahaya. Secara alami, dia tidak akan menargetkan tentara normal. Sebaliknya, para jenderal dan insinyur jiwa tidak diragukan lagi akan menjadi sasarannya. Mereka mungkin akan baik-baik saja selama 1 atau 2 hari, tetapi bagaimana jika ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama? Berapa banyak orang yang akan dia bunuh? Tidak ada yang tahu. Tentu saja, mereka tidak sepenuhnya tidak berdaya, tetapi berurusan dengan seseorang seperti itu bukanlah tugas yang mudah sama sekali. Atmosfer seluruh Sun Moon Empire menjadi sedikit tegang dan turun. Ekspresi Juzi berubah gelap ketika dia berkata dengan dingin, sejak kapan lulusan Akademi Shrek menjadi sangat tak tahu malu. Huo Yuhao tersenyum tipis. Ini adalah perang, dan hanya ada kemenangan atau kekalahan. Pemenang menjadi raja, dan yang kalah menjadi penjahat. Anda harus tahu ini, permaisuri, bukan? Ya, kami tidak cocok untuk Anda di medan perang terbuka, dan Shrek Academy telah mengusir saya karena Anda. Sekarang, saya mandiri, dan tidak ada ruginya lagi. Aku bahkan tidak punya tempat makan. Mengapa saya tidak bisa mendapatkan katarsis saya? Dan Anda, mereka yang telah mengambil mata pencaharian saya, akan menjadi target saya. Petik 2. Juzi memutar matanya. Sejak kapan dia menjadi sangat tak tahu malu? Aku bisa memberimu penghidupanmu. Jika Anda bergabung dengan Kekaisaran Sun Moon, saya dapat memutuskan untuk memaafkan semua yang telah Anda lakukan. Selanjutnya, saya bisa menunjuk Anda sebagai salah satu keluarga kerajaan yang dipuja. Kami dapat memberikan semua yang Anda butuhkan. Petik 2. Huo Yuhao tertawa, dan tawanya sangat berlebihan. Benarkah? Jika itu masalahnya, saya bisa memikirkannya. Tuntutan saya tidak setinggi itu. Saya pernah mendengar bahwa permaisuri God perang cukup cantik. Saya sudah punya istri, jadi saya tidak bisa menganggap Anda sebagai istri saya, tetapi Anda pasti bisa menjadi selir saya. Anda bisa menjadi selir saya. Petik 2. Kamu, Juzi tampak marah. Pasukan Kekaisaran Sun Moon di bawah mereka jatuh dalam kegemparan. Apa itu tadi? Itu benar-benar penghinaan. Juzi memiliki reputasi yang mulia dalam militer Kekaisaran Sun Moon. Dia dikenal sebagai Dewi Perang, dan dia adalah seorang jenius militer yang dunia hanya bisa temui sekali dalam bulan biru. Pada saat ini, dia dipermalukan oleh lawannya di medan perang. Selain itu, Su Tianran hanya memiliki permaisuri yang satu ini karena dia menjadi permaisuri Kekaisaran Matahari Bulan, dan dia tidak memiliki simpanan atau selir. Kata-kata Huo Yuhao setara dengan mempermalukan seluruh Kekaisaran Sun Moon. Insinyur jiwa Fire Phoenix Legion semuanya merasa marah pada ketidakadilan. Jika bukan karena kewibawaan Juzi otoritasnya, mereka akan mengecam sejak lama. Tapi tidak peduli seberapa marah jenderal dan insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon, mereka tidak akan pernah berharap bahwa permaisuri dewa perang mereka merasa sangat bertentangan pada saat ini. Bajingan, kau benar-benar bajingan. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu di depan semua orang? Anda harus memberitahu saya hal-hal seperti itu secara pribadi. Siapa tahu, saya bahkan mungkin setuju. Apakah Anda tahu bahwa saya memikirkan hal itu setiap hari, dan saya lebih suka menjadi selir Anda daripada permaisuri ini? Hati Juzi gemetar, dan napasnya tidak seimbang. Individu tangguh Fire Phoenix Legion di sampingnya berpikir bahwa dia mendidih dengan amarah, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun.
Mereka semua menunggunya untuk memberikan perintah. Kamu meminta untuk mati, Huo Yuhao. Kata-kata Juzi nyaris keluar dari sela-sela giginya. Tapi dia tidak tahu bahwa Huo Yuhao, yang masih dalam bayang-bayang, merasa tidak enak pada saat ini. Tang Wutong menghukumnya dengan marah. Huo Yuhao menggunakan kesadarannya untuk terus menjelaskan kepadanya bahwa dia melakukan ini untuk membuat marah orang-orang kuat Kekaisaran Sun Mun sehingga dia bisa melaksanakan langkah berikutnya dalam rencananya. Sayangnya, Tang Wutong hanya seorang wanita yang cemburu sekarang. Apakah kamu tidak setuju, Permaisuri? Jadi apa yang Anda katakan tentang memberi saya apapun yang saya inginkan tidak ada artinya. Kalau begitu, aku juga tahu bagaimana mengatakan kata-kata yang tidak berarti. Petik 2. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami tidak dapat melakukan apapun untuk Anda? Juzi berkata dengan dingin, Huo Yuhao, apakah Anda percaya bahwa saya tidak dapat memberikan perintah sekarang untuk menyerang kota Shrek dan membantai seluruh kota? Saya akan memusnahkan yayasan akademi Anda yang berumur 10.000 tahun, dan saya akan menghapus akademi Shrek dari muka bumi untuk selamanya. Petik 2. Huo Yuhao menjawab dengan dingin, jika Anda berani melakukan itu, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membunuh setiap orang dari Kekaisaran Sun Mun, termasuk warga Kekaisaran, bahkan jika itu menghabiskan seluruh hidup saya dan napas terakhir saya. Saya tidak akan membuat pengecualian. Aku akan melakukan itu sampai darah Kekaisaran Sun Mun tidak lagi mengalir di dunia ini. Petik 2. Apa? Kekaisaran Sun Mun bukan satu-satunya yang heran ketika Huo Yuhao mengatakan kata-kata itu. Anggota senior Shrek Academy yang terbang ke udara di kejauhan juga kaget. Mereka akhirnya mengerti mengapa Huo Yuhao akan pergi ke paviliun Dewa Laut tadi malam untuk mengundurkan diri, yang tampak sedikit impulsif. Dia mungkin tidak impulsif sama sekali ketika itu terjadi, dan dia sudah punya rencana di benaknya. Apa yang dia katakan? Dia adalah Titol Douluo, dan dia mengancam akan mengambil tindakan terhadap warga sipil yang tidak bersalah, meskipun dia menargetkan Kekaisaran Bulan Matahari. Apa artinya itu? Ini berarti bahwa ia akan menjadi mesin pembantaian dan pembunuhan, dan ia akan menjadi musuh seluruh benua. Dia akan menjadi seorang pembunuh. Bahkan para penguasa jiwa jahat pun tidak berani mengatakan sesuatu seperti ini. Huo Yuhao akan menjadi musuh publik bagi seluruh dunia penguasa jiwa, dan semua orang akan menentangnya. Bahkan Kekaisaran Luo Bintang atau Kekaisaran Dowling tidak akan melindunginya, karena apa yang telah ia mengancam akan dilarang. Ini benar-benar dilarang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi sama sekali di dunia para penguasa jiwa, dan juga di dunia para insinyur jiwa. Yang kuat tidak akan memangsa warga sipil yang tidak bersalah. Ini adalah aturan tak terucapkan yang diterapkan terutama untuk Titlet Douluo. Kekuatan destruktif berjudul Douluo luar biasa, dan membunuh 10.000 warga sipil normal dalam sehari tidak sulit sama sekali. Kiamat akan turun ke dunia, dan sungai akan mengalir dengan darah. Karena itu, Huo Yuhao tidak hanya menentang Kekaisaran Sun Mun ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Dia menempatkan dirinya di ujung yang berlawanan dengan seluruh benua. Dia menentang kemanusiaan. Penatua Suan melayang-layang di udara ketika otot-otot wajahnya tiba-tiba bergerak dengan jelas. Penatua Song menatap Penatua Suan dengan ekspresi kaget di wajahnya. Apakah dia benar-benar akan melakukan itu? Penatua Suan memaksa tertawa dan menjawab, pertanyaannya sekarang adalah apakah dia akan melakukan ini atau tidak. Dia membuang reputasinya keluar jendela dengan kata-katanya. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tidak heran kalau dia ingin melepaskan semua yang dia miliki di Akademi Shrek. Anak ini tidak pernah gagal mengejutkan kami. Petik 2. Saya bangga. Tiba-tiba Qian Duo berdentang dari samping. Xian Liner menamparkan kepalanya yang botak dan membentak, apa yang kamu banggakan? Qian Duo terkekeh dan berkata, tidakkah kalian berpikir Yuhao benar-benar mulai menjadi seperti prajurit tertinggi? Apa itu Ultimate Soldier? Seorang Ultimate Soldier dapat mengubah gelombang pertempuran sendirian, bahkan jika dia dihadapkan dengan ribuan tentara dan musuh. Huo Yuhao mulai mewujudkan esensi itu, dan itu mungkin bukan hal yang buruk. Adapun apa yang baru saja dia katakan, saudara sesepuh saya, sudahkah kalian mendengar sesuatu? Petik 2. Penatua Zhuang adalah yang pertama menggelengkan kepalanya. Aku tidak mendengar apa-apa, kami terlalu jauh. Petik 2. Yan Shaoze menghela nafas dan berkata, ya, saya tidak tahu apa yang salah dengan telinga saya saat ini, mereka tidak bekerja dengan baik.
Saya harus kembali dan membersihkannya. Suara Huo Yuhao tidak bergerak ke arah kami, dan kurasa tidak ada orang di kota Shrek yang mendengar apapun juga. Anak ini selalu bergumam, siapa yang tahu apa yang dia bicarakan. Petik 2. Sudut mulut Penatua Suan berkedut lagi. Dia menghela nafas juga dan berkata, aku belum minum anggur untuk waktu yang lama, tapi Yuhao membuatku marah tadi malam sampai-sampai aku minum sedikit, ketitik di mana kepalaku masih sedikit pusing hari ini. Tidak, saya tidak bisa terbang lagi. Biarkan saya beristirahat di benteng selama beberapa saat. Anak ini tidak akan pernah kalah, jadi apa yang masih kita lakukan di sini? Ayo, mari kita kembali. Petik 2. Hati Penatua Song berkedut bukan. Sial, kau Douluo utama, dan kau bilang kau tidak bisa terbang lagi. Siapa yang akan percaya itu? Apakah Anda benar-benar percaya itu sendiri? Penatua Suan menatap dalam-dalam pada Penatua Song dan berkata, ada beberapa hal yang, jika Anda terus mengatakan kepada diri sendiri berulang kali, Anda akan percaya pada waktu. Pasukan Kekaisaran Sun Moon yang terdiri atas 100.000 orang terdiam total di kejauhan. Para prajurit normal, yang awalnya terlepas karena pertempuran hebat ini bukan urusan mereka, tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Alat pengintai jiwa mereka juga segera mendeteksi bahwa penguasa jiwa kota Shrek yang telah terbang kembali akan kembali. Apa artinya itu? Paling tidak, ini berarti di mata mereka bahwa kota Shrek telah menyerah pada Huo Yuhao. Dia benar-benar sendirian di saat ini. Juzi menatap Huo Yuhao, dan matanya sehitam mungkin. Perasaannya sangat bertentangan dan berantakan pada saat ini. Dia tidak pernah berharap bahwa Huo Yuhao, yang selalu baik dan baik hati, akan mengatakan sesuatu seperti ini. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa Huo Yuhao akan melakukan apa saja terhadap warga sipil normal, tetapi dia membuat dirinya sendiri dikutuk secara universal dengan kata-kata itu. Apakah saya benar-benar memaksa ini terjadi? Apakah itu karena keluarga kerajaan Kekaisaran Dou Ling telah sepenuhnya dimusnahkan di kota Lingdou? Apakah saya memaksanya untuk melakukan ini? Yuhao, hati Juzi melunak sedikit pada saat ini, dan bahkan kewaspadaannya terhadap Huo Yuhao tampaknya sedikit berubah karena hatinya yang melembut. Apa yang kamu inginkan? Suara Juzi masih sedingin dulu, tapi dia tidak sekuat dan mendominasi seperti sebelumnya. Huo Yuhao berkata dengan jelas, saya tidak ingin apa-apa. Lagi pula aku sendirian, dan aku hanya akan mengadu kamu untuk selamanya. Petik 2. Jangan berani. Juzi meraung marah. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, kamu bisa mencoba, dan lihat apakah aku berani atau tidak. Saya tidak menggunakan hidup saya sendiri dalam taruhan ini. Ada banyak orang di sini. Petik 2. Tubuh Juzi gemetar. Kamu seorang Douluo berjudul, namun kamu berani menargetkan warga sipil yang tidak bersalah. Apakah kamu tidak takut langit memukulmu? Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya lebih suka dipukuli oleh surga daripada menghancurkan negara saya. Langit akan memukul saya, tetapi itu akan menyelamatkan banyak nyawa yang ingin saya lindungi. Jadi bagaimana jika surga menjatuhkanku? Petik 2. Juzi tampak agak bingung. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke atas ke langit. Aku tidak yakin apakah perjalananmu ke sini untuk meminta akademi untuk menyerahkan aku adalah niat awal kamu. Tapi karena Anda sudah mengajukan permintaan itu, maka saya di sini. Tetapi menangkap saya tidaklah mudah. Mengapa kita tidak memiliki taruhan di depan kedua pasukan ini? Petik 2. Taruhan. Penjaga diturunkan Juzi segera diangkat sekali lagi ketika dia mendengar kata itu. Taruhan. Dia ingin bertaruh apa? Juzi menatap Huo Yuhao dengan bingung. Apa yang ingin kamu taruhan? Juzi menurunkan suaranya saat dia berbicara. Huo Yuhao berkata dengan jelas, kalian paling takut pada kemampuan saya untuk menyembunyikan diri, dan saya tidak ingin melihat Anda menghancurkan negara saya. Meskipun saya tidak lagi memiliki hubungan dengan kota Shrek, saya masih ingin melindunginya. Kami akan bertarung 10 pertempuran untuk menentukan pemenang. Saya akan menghadapi 10 orang sendirian, yang akan bergiliran untuk melawan saya 1 lawan 1. Kami akan bertarung sampai mati, dan pemenang akan melanjutkan, sementara yang kalah mati. Jika kalian bisa membunuhku dalam 10 putaran, maka semuanya akan berakhir. Jika saya memenangkan semua 10 putaran, maka Anda akan menarik pasukan Anda, dan Anda tidak dapat menyerang Akademi Shrek dalam waktu 3 tahun. Kami akan segera melaksanakan taruhan ini jika Anda setuju,
dan jika tidak, maka bersiaplah untuk membayar dengan nyawa warga sipil Anda. Petik 2. Zhu Zi tiba-tiba mendapat wahyu. Huo Yuhao sudah lama meramalkan ini. Ini adalah tujuan terakhirnya setelah menekan dan mengancam seperti itu. Itu sangat pintar. Dia menggunakan kekuatan dan ancamannya sendiri untuk mengikat pasukan Sun Moon Empire. Dia memaksaku untuk menyelesaikan taruhan ini dengannya. Pasukan Zhu Zi dari 100.000 sedang menonton, dan jika Kekaisaran Sun Moon tidak menerima taruhan ini, itu berarti Kekaisaran tidak peduli dengan keselamatan tentara mereka. Tentara akan jatuh dalam kekacauan, dan selama Huo Yuhao dapat menciptakan beberapa insiden kecil dan kerusakan, itu bisa mengarah pada peristiwa yang paling ditakuti militer, pemberontakan. Zhu Zi tidak bisa menerima kemungkinan itu, dan begitu pula jenderalnya. Oleh karena itu, Huo Yuhao telah membayar dengan reputasinya sendiri untuk mengikat seluruh pasukan Kekaisaran Sun Moon. Terlebih lagi, dia masih sangat muda, dan dia masih bukan Douluo utama. Dia bahkan bukan Douluo Transcendent. Dia telah menuntut untuk mengambil 10 orang satu demi satu sendirian di bawah keadaan seperti itu, jadi tidak ada alasan bagi Kekaisaran Sun Moon untuk menolak. Orang ini, tekanan pada Shrek akan hilang jika Kekaisaran Sun Moon menarik pasukan mereka dari kota Shrek. Selanjutnya, rencana pasukan untuk bergerak melawan Kekaisaran Bintang Luo kemungkinan akan berubah. Yuhao, kamu telah memberiku masalah yang sangat sulit. Pikiran Zhu Zi berputar cepat dalam periode waktu yang singkat itu. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Suara ini sangat lembut, tetapi jelas tidak wajar. Tuan jiwa jahat adalah musuh bersama kita. Zhu Zi merasa jantungnya berdetak kencang. Dia tidak pernah berharap bahwa Huo Yuhao masih bisa memproyeksikan kesadarannya ke dalam pikirannya dengan penghalang pertahanan terkait yang tangguh yang melindunginya. Pada saat yang sama, dia langsung mengerti apa yang ingin dia lakukan. Bab 576, 1 on 10. Membuat tentara mundur adalah salah satu tujuannya. Tujuan lainnya ditargetkan pada Gereja Roh Kudus. Iya, Gereja Roh Kudus adalah musuh bersama mereka. Namun, menargetkan Gereja Roh Kudus sekarang adalah sesuatu yang bertentangan dengan rencana Zhu Zi. Namun, Huo Yuhao tidak bisa lagi diganggu dengan ini. Sekarang dia berada di depan begitu banyak orang, dia tidak punya pilihan. Huo Yuhao, aku tidak percaya kau cukup bodoh untuk mencoba menantang 10 orangku sendirian. Kami pasti tidak memiliki keraguan untuk bertaruh dengan Anda. Namun, itu tampaknya tidak adil, bukan? Jika kita kalah, seluruh pasukan kita harus mundur. Dan jika Anda kalah, itu hanya akan menjadi kehilangan satu kehidupan. Apakah Anda tidak terlalu memikirkan diri sendiri? Aku pikir kamu belum sampai di sana. Zhu Zi mencibir. Huo Yuhao benar-benar ingin memberi Zhu Zi acungan jempol untuk kerja tim hebat yang dia tunjukkan. Sungguh luar biasa baginya untuk bisa langsung mengerti apa yang dia maksudkan meskipun ada ketegangan di atmosfer. Target utama yang ada dalam pikiran Huo Yuhao adalah secara alami penguasa jiwa jahat dari Gereja Roh Kudus. Keselamatan pasukan Kekaisaran Sun Moon jelas tidak cukup untuk memotivasi tuan jiwa jahat untuk bertindak. Bagaimanapun, para penguasa jiwa jahat itu lebih suka menyaksikan lebih banyak kematian sehingga mereka dapat menangkap roh-roh untuk meningkatkan kultivasi mereka. Oleh karena itu, Huo Yuhao tahu dia membutuhkan sesuatu untuk menarik mereka semua. Dan dia secara alami perlu menghasilkan hal-hal ini sendiri. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, aku pasti tidak bisa dibandingkan dengan seluruh pasukanmu. Namun, saya dapat menawarkan beberapa hal lagi di atas hidup saya. Petik 2. Ketika dia berbicara, sebuah pintu hitam besar terbuka di sampingnya. Setelah itu, seekor makhluk besar merayap keluar dari pintu besar. Setelah makhluk besar itu muncul, banyak pengamat yang tidak bisa menahan diri untuk tidak ketakutan. Apa itu? Itu adalah beruang raksasa yang tingginya lebih dari 50 meter yang memancarkan aura menakutkan. Bulunya entah bagaimana berwarna abu-abu, sementara matanya merah darah. Sepertinya ada api yang menyala di matanya. Setelah itu, Huo Yuhao mengambil belati dari tangannya. Itu adalah belati yang bilahnya memancarkan warna biru sedingin es. Belati itu terbang ke langit, dan seketika, suhu di sekitarnya jatuh. Penghalang pertahanan terkait yang dibentuk oleh Fire Phoenix Soul Engineer Legion, yang agak jauh, mulai memudar. Kepingan salju juga mulai jatuh dari langit. Jika Xia Xuanchen ada di sini,
dia mungkin bisa menghubungkan titik-titik setelah melihat pintu hitam dan belati embun pagi Huo Yuhao baru saja dirilis. Sayangnya, dia belum kembali. Semuanya ada dalam harapan Huo Yuhao dan di bawah kendalinya. Jiangxi Icebear King, Airby, dan Sai of the Frozen Goddess, Morning Dew Dagger. Dua barang ini adalah barang paling berharga yang saya miliki. Belati ini adalah senjata yang saleh. Jika bukan karena itu, aku tidak akan bisa memblokir pukulan di Tian. Biarkan saya tunjukkan apa yang bisa dilakukan. Petik 2. Saat dia berbicara, Morning Dew Dagger tiba-tiba berubah vertikal di udara sebelum berubah menjadi cahaya biru yang melesat langsung ke penghalang pertahanan terkait yang didirikan oleh Fire Phoenix Soul Engineer Legion. Sebelum Juzi bahkan memberi perintah, Fire Phoenix Soul Engineer Legion secara naluriah meningkatkan penghalang jiwa pelindung ke potensi pertahanan maksimalnya. Namun, cahaya merah menyala pada penghalang pertahanan terkait segera memudar saat belati bersentuhan dengannya. Seluruh penghalang berubah menjadi biru gelap, sebelum serangkaian suara ledakan keras bisa didengar. Potongan dalam bisa terlihat di sisi luar dari penghalang pertahanan terkait. Penghalang itu selebar rambut karena terkoyak oleh belati. Penting untuk dicatat bahwa ini adalah penghalang defensif terkait kekuatan penuh yang didirikan oleh Legiun Insinyur Jiwa Beast Lord peringkat. The Morning Dew Dagger sebenarnya mampu menciptakan efek seperti itu hanya dari ketukan lembut. Yang paling menakutkan adalah bagaimana ia bisa mengatasi kerugian unsurnya. Dinginnya yang sangat menakutkan benar-benar mampu menembus pelindung jiwa dan dirasakan oleh para insinyur jiwa Fire Phoenix. Warna merah menyala yang memancar dari tubuh mereka menjadi jauh lebih redup. Mereka tidak bisa percaya bahwa satu belati mampu mencapai begitu banyak. Setelah menarik belati Dewa Malaminya, Huo Yuhao berbicara dengan jelas, "Adapun hewan peliharaan saya di sini, saya percaya tidak perlu saya jelaskan banyak. Mereka yang berkecimpung dalam roh dan hal-hal spektral secara alami harus memahami apa itu." "Benar kan, pemimpin Zongliwu? Saya tahu Anda mencermati itu. Kenapa kamu tidak keluar?" Petik 2. Cahaya ungu hitam tiba-tiba melonjak ke langit. Zongliwu, pemimpin gereja Roh Kudus, telah mengungkapkan sosoknya di udara. Matanya mengungkapkan keserakahan yang dimilikinya untuk Airby. Dia bahkan tidak repot-repot memandang Huo Yuhao karena matanya terfokus sepenuhnya pada tubuh Airby. Bahkan sebagai pemimpin gereja Roh Kudus, Zongliwu tidak dapat memberitahu bagaimana Huo Yuhao mampu mengubah binatang buas yang begitu kuat menjadi makhluk spektral. Namun, dia benar-benar yakin bahwa makhluk spektral ini kemungkinan akan lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Itu pasti binatang buas dalam kehidupan masa lalunya untuk melepaskan aura yang begitu kuat. Mengubah monster buas menjadi boneka spektral selalu menjadi salah satu tujuan Zongliwu. Sebelumnya ketika dia mengejar di Tian, dia berharap untuk mengubah di Tian menjadi bonekanya. Jika dia ingin berhasil, dia percaya dia akan menjadi individu terkuat di seluruh dunia. Sayangnya, kekuatan Dewa Binatang telah jauh melebihi harapannya, dan gereja Roh Kudus telah mengalami kerugian besar dalam upaya mereka untuk memburu Dewa Binatang buas itu. Bahkan Zongliwu terluka selama upaya itu, dan dia baru saja pulih setelah beristirahat. Satu-satunya alasan mengapa mereka bisa melarikan diri dari Great Stardew Forest adalah karena Dewa Binatang sudah terluka, dan mereka masih cukup masuk akal untuk melarikan diri sebelum situasi mereka memburuk. Jika tidak, tubuh mereka mungkin harus tetap berada di hutan Great Stardew selamanya. Kekuatan dalam Great Stardew Forest jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Pengawas militer. Juzi menatap Zongliwu seolah dia meminta saran padanya. Sebagai pengawas militer, Zongliwu memiliki banyak otoritas di ketentaraan. Dia tidak bertanggung jawab atas siapapun, tetapi seharusnya mengawasi Juzi. Kapanpun Juzi harus membuat keputusan penting, dia perlu mendapatkan persetujuannya. Retret militer adalah contoh dari keputusan penting. Keserakahan Zongliwu terlihat jelas ketika dia mengangguk dan berkata, "Saya pikir apa yang dia tawarkan cukup berharga." Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia bahkan tidak melihat Huo Yuhao saat dia berbalik dan terbang ke kamp Kekaisaran Sun Moon. Meskipun jawabannya tidak langsung, Zongliwu tidak diragukan lagi telah menyatakan pendapatnya. Sama seperti Juzi ingin berbicara dengan Huo Yuhao, lampu ungu hitam tiba-tiba menyala, dan Zongliwu telah kembali. Dia menatap Huo Yuhao dengan pandangan aneh dan berkata, "Huo Yuhao, jika kamu kalah, kami juga dapat memilih untuk tidak membunuhmu. Selama Anda bergabung dengan gereja Roh Kudus saya dapat mengampuni Anda." Petik 2.
Meskipun kata-kata Huo Yuhao mungkin terdengar sangat ofensif di telinga orang lain, mereka bukan apa-apa bagi pemimpin gereja Roh Kudus. Selain itu, setelah melihat bagaimana Huo Yuhao dapat memamerkan Erbai dan mendengar beberapa cerita tentangnya, dia sudah yakin bahwa Huo Yuhao harus memiliki beberapa rahasia tentang penguasa jiwa jahat. Dia tidak hanya ingin mengetahui semua rahasia ini, tetapi juga memelihara Huo Yuhao menjadi anggota gereja Roh Kudus. Dengan talenta yang dia miliki, dia merasa bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi putra suci gereja Roh Kudus. Pasti akan menjadi pukulan besar bagi Akademi Shrek jika murid Dewa Naga Douluo bergabung dengan gereja Roh Kudus. Zhongli Wu sama sekali tidak khawatir tentang apakah Huo Yuhao benar-benar ingin bergabung dengan gereja Roh Kudus. Dia yakin akan mengubah siapapun, tidak peduli orang macam apa dia, menjadi penguasa jiwa jahat. Huo Yuhao tersenyum pada Zhongli Wu dan berkata, "Tentu. Selama kalian semua bisa mengalahkan saya baik-baik saja dengan bergabung dengan gereja Roh Kudus. Lagi pula, saya bukan lagi bagian dari organisasi manapun." Petik 2. Zhongli Wu juga tersenyum. Bahkan, dia sangat senang. "Kalau begitu, kurasa kita punya janji." Juzi memperhatikan rubah licik yang tersenyum di depannya dan bertanya-tanya siapa yang sebenarnya jatuh ke dalam perangkap orang lain. "Zhongli Wu, haruskah aku mulai berkabung untukmu sekarang?" Zhongli Wu secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Juzi saat dia berbalik dan terbang kembali ke kamp. Juzi berseru, "Baiklah, karena pengawas militer kita telah menyetujui pertaruhan ini, aku juga akan menyetujuinya. Pertempuran akan dimulai dalam waktu 2 jam di ruang antara kamp kami dan kota Shrek. Pemenang akan diputuskan setelah 10 putaran pertempuran." Petik 2. Huo Yuhao tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap mata Juzi. Setelah itu, dia meraih tangan Tang Wutong dan terbang menuju tanah datar di belakang mereka. Citra virtual dirinya yang telah ia ciptakan di udara menghilang setelah ia pergi. Setelah itu, Erbai dan belati embun pagi juga berubah menjadi cahaya yang menghilang ke udara tipis. Tentara Kekaisaran Sun Moon dan kota Shrek berjarak sekitar 45 km. Titik tengah antara kedua lokasi ini karenanya sekitar 22 km atau lebih. Tidak diragukan lagi itu adalah jarak teraman bagi kedua belah pihak, serta lokasi paling adil untuk melakukan pertempuran. Setelah mendarat di tanah, Huo Yuhao menyilangkan kakinya dan duduk sebelum mulai bermeditasi. Tang Wutong hanya berdiri di belakangnya diam-diam saat dia terus mengawasinya. Sementara itu, Juzi membawa anggota Fire Phoenix Soul Engineer Legion ke kamp. Segera, sebuah pertemuan diadakan di dalam tenda komandan. Setiap prajurit dan komandan dari Kekaisaran Sun Moon telah menyaksikan apa yang terjadi di langit. Oleh karena itu, Juzi tidak perlu memperkenalkan tantangan kepada orang-orang yang hadir. Setelah semua orang berkumpul di tenda, dia segera mengajukan 2 pertanyaan kepada mereka. "Huo Yuhao telah menantang pasukan kita. Setelah menerima persetujuan dari pengawas militer, kami telah memutuskan untuk menerima tantangannya. Dalam hal ini, kita sekarang memiliki 2 masalah di hadapan kita. Pertama, siapakah 10 orang yang harus mewakili kita? Kedua, siapa yang harus menyimpan barang-barang yang Huo Yuhao telah janjikan untuk menyerah jika dia kehilangan tantangan?" Petik 2. Zhongli Wu duduk di sebelah Juzi. Ketika dia mengajukan 2 pertanyaan ini, dia meliriknya sebelum alisnya berkerut. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ada banyak orang kuat di dalam tenda komandan. Pasukan elit dari Kekaisaran Sun Moon semua hadir di kamp ini. Selain tuan-tuan roh jahat yang kuat, beberapa insinyur jiwa kelas 9 juga hadir. Dan ini termasuk beberapa individu yang kuat dari Imperial Consecration Hall Sun Moon Empire. Salah satu insinyur jiwa kelas 9 melangkah maju dan berkata, "Kemenangan itu seharusnya secara alami menjadi milik Kekaisaran. Saya bersedia berjuang untuk Kekaisaran dan menyingkirkan bajingan sombong itu." Petik 2. Insinyur jiwa kelas 9 lainnya mengangguk setuju. Insinyur jiwa kelas 9 ini bukan idiot. Setelah melihat Zhongli Wu terbang ke langit, mereka bisa tahu bahwa dia sangat tertarik oleh Erbai. Mereka pasti tidak akan membiarkan dia meletakkan tangannya di Ice Bear King. Karena itu, mereka semua menyatakan ketidaksetujuan mereka. Pada saat yang sama, para insinyur jiwa kelas 9 ini semua menyatakan minat mereka untuk mempertaruhkan nyawa mereka agar Kekaisaran dapat berperang melawan Huo Yuhao. Kemudian, Juzi memandang ke arah Zhongli Wu dan bertanya, "Pengawas militer, apa pendapat Anda tentang ini?"
Zhongli Wu berkata, berbicara secara logis, apa yang mereka katakan sepenuhnya benar. Semua rampasan perang harus disimpan oleh kekaisaran. Petik 2. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia memindai para insinyur jiwa kelas 9 dengan tatapan dinginnya. Insinyur jiwa kelas 9 yang jatuh di bawah tatapannya mengungkapkan ekspresi canggung. Meskipun mereka semua sangat kuat, mereka masih sedikit takut dengan pemimpin gereja Roh Kudus. Namun, itu dalam harapan semua orang bahwa Zhongli Wu tidak akan berhenti pada kalimat itu. Karena Huo Yuhao berani menantang kita, dia harus memiliki beberapa kemampuan khusus. Dia dikenal mahir menyembunyikan diri, dan tampaknya memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat. Dia juga dapat menghindari serangan dari alat jiwa dengan sangat baik. Oleh karena itu, mungkin lebih baik bagi guru jiwa untuk melawannya daripada insinyur jiwa. Dari fluktuasi kekuatan jiwa yang telah dia tunjukkan sejauh ini, saya tidak berpikir dia telah menjadi Douluo Transcendent. Lagi pula, usianya baru 20 tahun lebih. Di antara dua item yang telah dia tunjukkan pada kita, belati pendek adalah senjata saleh tipe S. Saya percaya semua orang telah melihat betapa kuatnya itu, dan saya setuju bahwa itu harus menjadi milik kekaisaran. Sedangkan untuk item lainnya, saya yakin itu adalah makhluk spektral. Itu tidak memiliki penggunaan langsung untuk negara kita. Saya percaya bahwa itu hanya dapat dikendalikan oleh Gereja Roh Kudus. Kami adalah satu-satunya yang mampu memanfaatkan kekuatannya untuk perbaikan kekaisaran. Petik 2. Salah satu insinyur jiwa kelas 9 yang sebelumnya dipanggil oleh Juzi ketika Penatua Su berdiri dan berseru, apakah ini berarti bahwa penyelia militer kita berencana untuk menjaga rampasan perang untuk dirinya sendiri? Zhongli Wu berdiri tegak ketika dia mencoba untuk mengintimidasi yang lain dengan sosoknya yang mengesankan. Tentu saja aku tidak akan mengambil makhluk spektral tanpa berkontribusi apapun. Saya percaya semua orang di sini sangat menghargai hidupnya. Tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung sampai mati dengan Huo Yuhao. Dalam hal itu, mengapa tidak membiarkan Gereja Roh Kudus menjadi kekuatan tempur utama untuk tantangan melawan Huo Yuhao? Selama kita bisa mengalahkannya, masuk akal bagi kita untuk mengambil salah satu item yang tidak secara langsung bermanfaat bagi negara. Benarkan, Marsal? Petik 2. Dia bahkan tidak melihat insinyur jiwa kelas 9 di matanya saat dia berbalik untuk melihat Juzi. Juzi memandang Zhongli Wu sebagai pikiran yang terbentuk di kepalanya. Yuhao, Anda benar-benar telah membuat langkah cemerlang kali ini. Semuanya sepertinya berjalan sesuai rencana Anda. Sepertinya Anda telah meramalkan apa yang akan dilakukan Zhongli Wu. Jika tidak, Anda tidak akan pernah menginstal item itu untuk menggoda dia. Dalam hal itu, tidak ada alasan mengapa saya tidak harus membantu Anda untuk menghadapi musuh kita bersama. Namun, apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda dapat mengalahkan mereka? Saat Juzi memikirkannya, dia mengangguk dengan lembut. Baik, karena pengawas militer telah setuju untuk mengambil tanggung jawab ini, saya akan menyerahkan pertempuran ini kepadanya. Namun, pertempuran ini menyangkut kebanggaan tentara kita. Pada saat yang sama, ini juga menyangkut pengaturan strategi militer kita. Karenanya, tidak ada ruang untuk kegagalan. Pengawas militer, apakah Anda siap menerima perintah militer resmi? Petik 2. Zhongli Wu tertangkap basah oleh kata-kata Juzi. Perintah militer resmi. Apa itu perintah militer resmi? Ketika seseorang tidak berhasil mencapai apa yang dinyatakan dalam perintah militer resmi, ia harus dihukum oleh hukum militer. Ini adalah sesuatu yang biasanya diberikan hanya untuk tugas-tugas yang sangat penting. Zhongli Wu tidak berharap Juzi memintanya menerima perintah militer resmi. Jelas bahwa dia tidak ingin dia meletakkan tangannya pada makhluk spektral yang kuat. Namun, Zhongli Wu tidak terlalu khawatir menerima perintah militer resmi. Bagaimanapun, Huo Yuhao jauh lebih muda darinya. Dia merasa bodoh untuk menantang mereka. Bahkan, dia percaya bahwa itu menggelikan baginya untuk mengusulkan format pertempuran seperti itu. Zhongli Wu merasa bahwa Huo Yuhao tidak akan memiliki kesempatan melawan kekuatan Gereja Roh Kudus. Jika Gereja Roh Kudus gagal, dia percaya dia akan gagal sebagai pemimpin mereka. Di bawah pengawasan ketat dari para insinyur jiwa kelas 9 di sekitarnya, Zhongli Wu mengangguk perlahan dan berkata, tentu, saya sekarang akan menerima perintah militer resmi Anda. Saya bersedia dihukum oleh hukum militer jika saya gagal mengalahkan Huo Yuhao dengan orang-orang saya dari Gereja Roh Kudus. Petik 2. Segera, di bawah pengawasan orang lain di tenda,
Zhongliwu menuliskan perintah militer resmi. Bahkan sebagai tutor kekaisaran dan pengawas militer, dia tidak bisa mengubah itu setelah dikeluarkan. Tidak ada yang dibebaskan dari aturan ini. Juzi mengangguk dan berkata, baiklah. Dalam hal ini, saya ucapkan semoga beruntung, dan Anda akan kembali menang. Petik 2. Huff. Zhongliwu melepaskan dengusan marah saat dia melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan tenda komandan dengan marah. Setelah itu, tuan-tuan roh jahat yang telah mengikutinya ke dalam tenda meninggalkannya. Setelah melihatnya pergi, Penatuasu dan para insinyur jiwa kelas 9 lainnya dengan cepat berdesak ke sisi Juzi. Penatuasu berkata, Marsal, apakah kita benar-benar akan membiarkan tuan-tuan roh jahat itu berurusan dengan Huo Yuhao? Aura yang dilepaskan oleh makhluk spektral benar-benar menakutkan. Meskipun kita tidak tahu dari mana asalnya, Gereja Roh Kudus pasti akan menjadi jauh lebih kuat jika jatuh ke tangan Zhongliwu. Petik 2. Insinyur jiwa kelas 9 lainnya juga tampak khawatir tentang kemungkinan bencana yang bisa terjadi. Juzi melambaikan tangannya dan menjawab dengan jelas, Huo Yuhao adalah orang yang pintar. Bagaimanapun, dia adalah murid Muen, anggota termuda dari Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek, dan juga pewaris Paviliun Dewa Laut. Apakah Anda semua berpikir bahwa orang yang cerdas seperti dia akan berkomitmen untuk situasi bunuh diri? Bahkan jika terjadi konflik antara dia dan Akademi, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Selain itu, saya bisa tahu dari cara dia berbicara dengan saya hari ini seberapa yakin dia tentang peluangnya. Dalam hal ini, dia harus memiliki sesuatu di lengan bajunya untuk menjadi sangat percaya diri. Karena pengawas militer sangat antusias dengan seluruh tantangan, saya merasa tidak ada salahnya untuk mencobanya. Lagi pula, dia mungkin tidak memiliki cukup banyak orang untuk membentuk tim 10 orang. Jika dia tidak bisa melakukannya, kami akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Dan jika dia entah bagaimana menang, kita juga akan memikirkan sesuatu. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dia katakan, para insinyur jiwa yang kuat terdiam. Sikap pasif dan agak konservatif Juzi bukanlah pilihan yang buruk untuk situasi saat ini. Huo Yuhao duduk diam di dataran luas antara kam kekaisaran Sun Moon dan kota Shrek. Kekuatan jiwa di tubuhnya berfluktuasi secara berkelanjutan dan stabil. Namun, meskipun Tang Wutong berdiri tepat di sampingnya, dia tidak dapat mendeteksi sedikit pun fluktuasi kekuatan jiwa dari tubuhnya. Inilah sebabnya mengapa dua inti jiwanya begitu menakutkan. Huo Yuhao dapat mengandalkan inti jiwanya untuk mengompres semua kekuatan jiwanya menjadi spiral kecil di tubuhnya. Spiral ini adalah hasil dari perpaduan sempurna antara kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Inti jiwanya hanya akan menyerap energi asal langit dan bumi dari sekelilingnya, dan pasti tidak akan melepaskan energi apapun dengan mudah. Karena itu, bahkan Zhongliwu tidak dapat mengatakan dengan tepat seberapa kuat Huo Yuhao. Dia hanya bisa menebak dari napasnya bahwa Huo Yuhao tidak menjadi Douluo Transcendent. Ya, Huo Yuhao mungkin tidak benar-benar mencapai peringkat Douluo Transcendent. Namun, ia memiliki jiwa bela diri kembar dan inti jiwa kedua. Kekuatan jiwanya di peringkat 93 bukanlah sesuatu yang bisa disamakan dengan peringkat 93 yang berjudul Douluo. Perang es God Armor sudah ada di tubuhnya. Alat jiwa berbentuk manusia mampu menjaga semua esensinya di interiornya, dan tidak melepaskan sedikit pun aura Ultimate Ice ke udara di sekitarnya. Oleh karena itu, lingkungan Huo Yuhao tampak sangat sunyi. Melawan 1 lawan 10 adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia para penguasa jiwa. Huo Yuhao seperti seorang pemuda yang gegabah yang bertindak berdasarkan dorongan hati setelah kehabisan pilihan. Apakah dia benar-benar akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang begitu kejam? Di atas tembok kota yang mengelilingi kota Shrek, para tetua dari Paviliun Dewa Laut telah tiba. Para petinggi dari Sekte Tang juga baru saja tiba. Bahkan Bei tidak tahu apa yang ingin dilakukan Huo Yuhao. Dan sekarang, sudah tidak ada orang yang bisa menghentikannya melanjutkan apa yang telah ia rencanakan. Tang Ya meremas tangan Bei dan berbisik, Bei, apa menurutmu Yuhao benar-benar bisa melakukannya? Bei mengangguk dengan kencang. Dia pasti bisa melakukannya. Karena dia sudah menyarankannya pada mereka, dia pasti bisa melakukannya. Kita harus percaya padanya. Yuhao jelas memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia hanya melakukan semua ini untuk memaksa pasukan kekaisaran Sun Moon mundur. Dia tidak akan melakukannya jika dia tidak yakin berhasil melakukannya.
Pada saat yang sama, ia mungkin ingin mengambil keuntungan dari pertempuran ini untuk mengalahkan beberapa individu yang lebih kuat dalam kekaisaran Sun Moon. Petik 2. Kekhawatiran Tang Ya tampaknya tidak berkurang oleh kata-kata Bei Bei. Namun, mengapa saya merasa bahwa dia tidak sepenuhnya percaya diri bahwa dia akan dapat menang atas mereka semua? Rasanya seperti dia menempatkan dirinya dalam situasi yang sangat berbahaya. Petik 2. Penatua Xuan, yang tidak terlalu jauh dari mereka berdua, mendengar apa yang dikatakan Tang Ya. Dia menoleh dan mengangguk. Dia berkata, itu benar. Dia ingin menempatkan dirinya dalam situasi bunuh diri. Dia ingin dilahirkan kembali setelah sekarat. Saya yakin dia tahu apa yang dia lakukan, meskipun saya tidak tahu persis apa rencananya. Namun, saya percaya bahwa meningkatkan kultivasi sendiri adalah salah satu tujuannya. Petik 2. Ada pepatah yang mengatakan bahwa akan ada ketakutan yang sangat besar ketika seseorang ditempatkan dalam situasi hidup dan mati. Huo Yuhao ingin memperbaiki dirinya sendiri dengan menempatkan dirinya di bawah tekanan dan ketakutan yang luar biasa. Dia sangat berbeda dari Titou Douluo normal lainnya, karena dia sudah memiliki inti jiwa keduanya. Ini memberinya kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat. Dia merindukan kekuatan untuk menjadi lebih kuat dan mengubah situasi saat ini di medan perang. Petik 2. Itulah sebabnya dia membuat keputusan ini. Dia ingin dirangsang oleh pertempuran untuk mengaktifkan potensinya dan menjadi lebih kuat. Ini pasti akan mempercepat proses dia menjadi Douluo Transcendent. Saya tidak berpikir dia bahkan mempertimbangkan kemungkinan kegagalan. Selain itu, ini mungkin bukan satu-satunya tujuannya. Dia pasti sudah membuat rencana untuk hal lain juga. Jika dia berhasil menang atas 10 orang, dia pasti akan mencapai tingkat pemahaman baru tentang kemampuannya, dan menjadi jauh lebih kuat. Faktanya, dia bahkan mungkin bisa mendorong Douluo Transcendent secara langsung. Petik 2. Ya, hanya Penatua Xuan yang memenuhi syarat untuk berkomentar tentang Huo Yuhao. Ini karena dia adalah satu-satunya orang yang hadir yang memiliki dua inti jiwa. Namun, Huo Yuhao telah membentuk inti jiwa keduanya dari teknik komplement Yin Yang, sedangkan Penatua Xuan telah membentuknya dari teknik resonansi. Setelah mendapatkan inti jiwa keduanya, Penatua Xuan tidak hanya menemukan kemampuannya sangat ditingkatkan, tetapi juga melihat efek kuat yang sebenarnya dari inti jiwa kedua. Peningkatan tidak hanya berhenti pada kompresi kekuatan jiwa, tetapi juga meningkatkan potensinya ke ketinggian baru. Penatua Xuan sedang memikirkan kemungkinan yang akan dibuka Huo Yuhao jika dia berhasil membentuk inti jiwa ketiganya ketika dia menjadi peringkat ultimate Douluo setelah menyempurnakan inti jiwa keduanya. Ketika itu terjadi, Huo Yuhao benar-benar akan menjadi salah satu dari guru jiwa yang paling luar biasa yang pernah ada. Pada saat yang sama, dia pasti akan bisa mengatasi batas yang ditentukan oleh dunia ini. Bahkan jika dia tidak dapat mewarisi kursi ilahi, dia harus dibebaskan dari pembatasan di peringkat 99 setelah dia membentuk inti jiwa ketiganya. Pada akhirnya, semua hal di atas hanyalah tebakan yang dibuat oleh Penatua Xuan. Namun, tebakan itu adalah apa yang dia harapkan bisa dicapai oleh Huo Yuhao. Tentu saja, dia tahu betapa sulitnya membentuk inti jiwa ketiga setelah mengalami tantangan membentuk inti jiwa keduanya. Yuhao, apakah Anda benar-benar harus mendorong diri sendiri begitu keras untuk menjadi lebih kuat? Apakah ini benar-benar yang direncanakan Huo Yuhao? Tidak, itu tidak sepenuhnya benar. Seperti yang Penatua Xuan prediksi secara akurat, Huo Yuhao sudah memiliki rencana lengkap. Memperbaiki dirinya sendiri memang salah satu bagian penting dari rencana itu. Namun, ia tidak bermaksud mempertaruhkan nyawanya hanya untuk memaksa semacam terobosan. Sebaliknya, dia ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan baru yang baru saja dia dapatkan dengan bertarung dalam situasi hidup dan mati. Sudah beberapa hari sejak dia membentuk inti jiwa keduanya dengan teknik pelengkap Yin Yang. Namun, dia masih belum sepenuhnya memahami kemampuan inti jiwa keduanya. Dengan memaksa dirinya untuk bertarung dengan para kultivator yang kuat, dia akan dapat memahami seluk-beluk di balik inti jiwa keduanya sesegera mungkin. Dia adalah makhluk kedua di dunia yang memiliki inti jiwa kedua yang terbentuk dari teknik pelengkap Yin Yang. Makhluk pertama adalah Dewa Binatang. Meskipun Ditian dapat mengambil bentuk manusia, dia akhirnya adalah binatang buas. Huo Yuhao tidak dapat disangkal sebagai manusia pertama yang membentuk inti jiwa keduanya dengan teknik pelengkap Yin Yang. Karenanya, tidak ada yang bisa mengajarinya bagaimana menggunakan inti jiwa keduanya,
atau seberapa kuat sebenarnya inti jiwa keduanya. Karena itu, ia harus menjelajahi semua ini sendiri. Jika Huo Yuhao punya cukup waktu, dia pasti akan memilih untuk mengeksplorasi kemampuannya dengan cara yang lebih keras dan lebih lambat. Itu akan menjadi cara ideal untuk mempersiapkan dirinya menghadapi tantangan untuk menjadi dewa di masa depan. Namun, waktu jelas merupakan kemewahan baginya sekarang. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain untuk mengagitasi tubuhnya dengan pertempuran untuk melihat kemampuan apa yang sekarang dia miliki setelah membentuk inti jiwa keduanya. Itu adalah cara tercepat baginya untuk secara akurat menentukan berapa banyak kekuatan yang dimilikinya. Semakin besar kesulitannya, semakin besar potensi yang bisa dia coba peras dari tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari ketika dia pertama kali berpartisipasi dalam Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa. Dibandingkan dengan saat itu, kekuatan dan kemampuannya telah tumbuh secara eksponensial. Namun, Huo Yuhao masih percaya bahwa menempatkan diri di bawah tekanan besar adalah cara terbaik untuk belajar lebih banyak tentang kemampuan seseorang terlepas dari posisi seseorang saat ini. Segera, 2 jam berlalu, dan hampir waktunya untuk pertempuran. Kontingen pasukan yang rapi mulai bergerak keluar dari kamp Kekaisaran Sun Moon. Tidak banyak orang yang meninggalkan kamp militer mereka. Totalnya ada kurang dari 1.000 orang. Namun, mereka semua adalah insinyur jiwa yang bersenjata lengkap. Mereka telah mengaktifkan penghalang pertahanan terkait mereka saat mereka mulai menuju Huo Yuhao, yang kira-kira 22 km jauhnya dari mereka. Kontingen ini mengelilingi sekelompok individu yang kuat dari Kekaisaran Sun Moon. Kota Shrek juga membuka gerbang mereka. Meskipun Huo Yuhao tampaknya memutuskan hubungannya dengan akademi, Penatua Xuan memiliki alasan sendiri untuk mengirim beberapa pasukannya. Lagi pula, itu tidak mungkin bagi akademi untuk duduk dan menunggu ketika para insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon mendekat ke kota. Kota Shrek tampaknya hanya mengirim jiwa ke udara. Bahkan, mereka mengirim lebih dari 1.000 tuan jiwa yang semuanya setidaknya jiwa sage ke udara. Orang-orang yang terbang di depan kontingen ini adalah tetua paviliun Dewa Laut dan para pembudidaya elit dari 3 kekaisaran. Tidak ada dari mereka yang memiliki perasaan buruk terhadap Huo Yuhao, karena mereka bahkan tidak bisa mendengar apa yang dia katakan kepada tentara Kekaisaran Sun Moon. Penatua Xuan hanya memberitahu mereka tentang bagaimana Huo Yuhao telah merencanakan untuk menghadapi 10 orang yang berbeda untuk menyelesaikan kesulitan mereka saat ini. Huo Yuhao adalah pahlawan di mata semua orang. Cara kedua belah pihak mengirimkan kekuatan yang hampir mencapai 1.000 orang ke medan pertempuran membuatnya tampak seolah-olah semuanya telah direncanakan sebelumnya. Jika pertempuran dilakukan dengan cara 1 lawan 1, Kekaisaran Sun Moon tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Akademi Shrek bahkan jika mereka menggandakan jumlah orang yang mereka miliki. Namun, ini akhirnya perang. Dalam pertempuran yang melibatkan insinyur jiwa, konsep tentang pertempuran 1 lawan 1 tidak ada. Penatua Xuan membawa kelompok orang-orangnya ke posisi yang kira-kira 500 meter dari Huo Yuhao sebelum berhenti. Dia juga tidak mengizinkan siapapun untuk pergi dan berinteraksi dengannya. Yang mereka lakukan adalah berbaris sendiri dan menonton pertempuran yang akan datang tanpa suara. Pada saat genting ini, Penatua Xuan tidak ingin siapapun mengganggu Huo Yuhao. Pasukan Kekaisaran Sun Moon juga berhenti 500 meter dari Huo Yuhao. Ini berarti bahwa mereka berada sekitar 1.000 meter dari Penatua Xuan dan pembudidaya kuat Akademi Shrek. Jarak 1 kilometer memisahkan kedua belah pihak. Pertempuran, yang pasti akan turun dalam sejarah sebagai salah satu pertempuran paling penting di dunia penguasa jiwa, akan terjadi di ruang antara pihak-pihak ini. Juzi masih tampak cemerlang seperti baju zirahnya. Setelah bawahannya membawa kursi besar, dia duduk di kursi sambil menatap Huo Yuhao. Sebagai komandan 3 tentara, dia adalah satu-satunya orang di sini yang memenuhi syarat untuk duduk. Bahkan Zhong Liwu, penyelia militer, tidak berhak melakukannya. Zhong Liwu menatap dingin pada Huo Yuhao saat cahaya berkedip di matanya. Tidak jelas apa yang ada di pikirannya. Namun, aura yang dipancarkannya menjadi semakin intens dari menit ke menit. Meskipun Huo Yuhao masih bermeditasi, dia bisa merasakan serangkaian transformasi yang terjadi di sekitarnya. Namun, ia memilih untuk mengabaikan semua gerakan ini. Huo Yuhao, biarkan 10 pertempuran dimulai. Zhong Liwu mengumumkan saat suaranya yang rendah namun menggelegar menuju Huo Yuhao. Hanya setelah mendengar kata-kata Zhong Liwu, Huo Yuhao akhirnya membuka matanya perlahan.
Saat Huo Yuhao membuka matanya, Zongliwu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia melihat sepasang mata mistis di depannya. Mata Huo Yuhao berbeda warna. Salah satunya adalah emas yang cemerlang. Meskipun itu tidak memancarkan cahaya yang sangat terang, ia tampaknya memiliki kedalaman matahari yang tak berujung. Matanya yang lain berkedip-kedip dengan cahaya biru-biru. Tampaknya mewujudkan luasnya samudra biru besar. Lampu warna berbeda di matanya hanya berlangsung sebentar sebelum mereka mendapatkan kembali warna aslinya. Faktanya, seluruh transformasi ini terjadi tanpa dia melepaskan aura sama sekali. Namun, ini cukup untuk membuat individu yang kuat dari Kekaisaran Sun Moon mewaspadai dirinya. Seperti yang dikatakan Juzi, keberanian tidak cukup untuk mendorong seseorang untuk menantang 10 orang ke pertempuran. Penting untuk dicatat bahwa ini bukan turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Ada batasan usia dalam turnamen, yang biasanya membantu memastikan bahwa pesaing memiliki peringkat yang sama. Namun, ini adalah masalah hidup dan mati di medan perang. Tidak ada yang akan ragu untuk mengirim anggota terkuatnya ke pertempuran. Huo Yuhao pasti akan melawan individu yang paling kuat dari Kekaisaran Sun Moon. Meskipun Dewa Kematian Douluo, Kaisar Naga Douluo, dan Insinyur Jiwa Sun Moon Empire yang paling kuat tidak hadir, mereka masih memiliki kekuatan kelas atas yang bahkan harus diwaspadai oleh Akademi Shrek. Huo Yuhao melayang di atas tanah sebelum berdiri. Setelah itu, dia berbalik untuk mengangguk ke arah Tang Wutong. Tang Wutong menatap dalam-dalam ke matanya sebelum melangkah maju untuk memeluknya. Dia membisikkan sesuatu di telinganya sebelum berjalan kembali ke tempat Penatua Suan dan yang lainnya berada. Namun, dia tidak bergabung dengan mereka, karena dia memilih untuk mengamati Huo Yuhao dari 100 meter di depan Penatua Suan dan yang lainnya. Huo Yuhao menatap Zongliwu sebelum melihat Juzi, yang duduk di kursinya. Dia berkata, "Bawa itu. Mari kita mulai dengan yang pertama." Petik 2. Ketika Huo Yuhao menyebutkan bagaimana ia siap untuk memulai dengan yang pertama, Juzi tidak bisa tidak memikirkan waktu yang dihabiskannya dengan Huo Yuhao di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial Sun Moon Empire. Saat itulah Huo Yuhao pernah menantang siswa yang kuat di akademi. Saat itu, dia juga tidak gemetar karena dia menggunakan kekuatan dan kemampuannya untuk melawan siswa-siswa itu. Itu dia, seorang individu yang kuat dengan kualitas heroik, tetapi juga hati yang lembut. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan dia telah tumbuh menjadi salah satu penguasa jiwa yang paling kuat di seluruh dunia. Jika dia mampu memenangkan pertempuran hari ini, dia pasti akan menjadi salah satu ancaman terbesar Kekaisaran Sun Moon di masa depan. Dia juga secara alami akan menjadi mercusuar harapan bagi 3 kerajaan lainnya. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran di mana Huo Yuhao akan benar-benar menjadi terkenal. Bahkan jika dia mati, dia masih akan menjadi pahlawan dari 3 kerajaan asli dari benua Douluo. Juzi kewalahan oleh banyak perasaan saat dia diam. Sepertinya dia telah menyerahkan seluruh pertempuran kepada Zongliwu. Zongliwu mendengus dingin saat dia melambaikan tangannya. Sosok hitam meluncurkan dirinya ke depan menuju Huo Yuhao dari sisi Zongliwu. Ini adalah seseorang yang terbungkus erat dengan jubah hitamnya. Tidak mungkin orang bisa melihat penampilannya sama sekali. Dia seperti awan kabut hitam ketika dia terbang menuju Huo Yuhao. Auranya dengan cepat menjadi lebih kuat. Kekuatan kegelapan dalam auranya dipenuhi dengan getaran jahat saat meledak seperti geyser. Meskipun dia baru saja terbang beberapa ratus meter, sekelompok besar awan gelap sudah berkumpul di atas kepalanya. Mereka tampaknya berkerumun ke arah Huo Yuhao karena mereka mengancam untuk memblokir semua sinar matahari dari mencapainya. Nama orang ini adalah Wu Yun. Meskipun dia bukan salah satu dari 8 penatua di dalam Gereja Roh Kudus, dia adalah salah satu dari penguasa jiwa yang paling kuat dalam aula pengudusan Gereja Roh Kudus. Sebenarnya, dia bukan master jiwa iblis yang murni. Dia telah keliru oleh orang lain sebagai tuan jiwa jahat dan, pada kenyataannya, diburu oleh orang lain karena jiwa bela diri tipe gelapnya. Dalam kemarahan, dia membunuh semua orang yang mengejarnya dan memilih untuk bergabung dengan Gereja Roh Kudus. Setelah beberapa tahun berkultivasi, ia akhirnya menjadi penguasa jiwa iblis sejati.